Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara melakukan evakuating pada sistem refrigerasi AC split. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan udara dan uap air agar sistem bekerja optimal. Alat yang perlu disiapkan yaitu manifold gauge, pompa vakum, selang manifold, kunci L, serta alat pelindung diri. Langkah-langkahnya yaitu persiapan, pastikan instalasi pipa selesai dan sistem telah lolos uji kebocoran. Kedua, hubungkan selang biru manifold ke katup servis low pressure menggunakan safety valve, lalu hubungkan selang kuning ke pompa vakum. Ketiga, buka katup low pressure, nyalakan pompa vakum, lalu lakukan proses vakum selama 15-30 menit atau hingga mencapai sekitar 500 mikron. Yang keempat, tutup katup manifold, matikan pompa vakum, kemudian diamkan 5-10 menit. Jika tekanan tetap stabil, proses dinyatakan berhasil. Berikutnya, buka katup servis cair dan gas menggunakan kunci L agar refrigeran mengalir ke seluruh sistem. Lalu lepaskan manifold, pasang kembali tutup port servis, lalu lakukan tes run untuk memastikan AC bekerja normal. Kesimpulan dari evakuating AC split yaitu dengan menghilangkan udara dan uap air dari sistem sehingga performa AC lebih optimal dan kompresor lebih awet. Halo teman-teman, pada tahap berikutnya saya akan demonstrasikan cara melakukan evakuasi pada sistem refrigerasi kulkas. Kalau tadi sudah AC, sekarang kulkas nih teman-teman. Tujuannya juga sama, untuk ngilangin udara dan uap air di dalam sistem agar kinerja tetap optimal. Pertama, hubungin selang biru manifold gauge ke servis valve pada pipa proses. Kemudian hubungkan selang kuning ke pompa vakum. Pastikan seluruh sambungan terpasang dengan rapat kawan agar tidak terjadi kebocoran. Setelah semua sambungan terpasang, buka katup manifold lalu nyalakan pompa vakum. Lakukan proses evakuasi selama kurang lebih 15 hingga 30 menit atau sampai tekanan vakum mencapai sekitar 500 mikron kawan. Jika proses vakum telah selesai, tutup katup manifold dan matikan pompa vakum. Diamkan sistem selama 5 hingga 10 menit. Apabila tekanan tetap stabil, berarti proses evakuasi berhasil dan sistem tidak mengalami kebocoran. Kesimpulannya, proses evakuasi merupakan tahapan penting sebelum pengisian refrigeran dengan menghilangkan udara dan uap air di dalam sistem. Kinerja kulkas menjadi lebih optimal, kompresor lebih awet, dan umur pakai sistem refrigerasi dapat lebih panjang. Di video berikutnya kita ingin mencari kebocoran pada sistem pendingin nih. Pertama-tama kita isi nitrogen ke dalam pipa supaya melihat apakah ada kebocoran. Nah, lihat pipa yang bocor itu dari mana kita kelihatan. Nah, dari sini guys, kita melihat menggunakan sabun detektor. Kita kocok terlebih dahulu wadah yang telah diisi sabun dan kita hanya mengincar busanya saja. Lalu kita olesi ke seluruh bagian pipa. Kocok lagi, kita incar busanya saja. Kita mencari kebocoran, apakah ada gelembung. Kalaupun ada, berarti itu bocor. Kalau tidak ada, berarti pipa-pipa aman dari kebocoran. Proses pencarian kebocoran merupakan langkah penting untuk memastikan sistem refrigerasi bebas dari kebocoran sebelum dilakukan proses berikutnya. Dengan sistem yang kedap, performa pendingin akan lebih optimal dan umur komponen menjadi lebih panjang. Nah, pada video yang terakhir, saya akan mendemonstrasikan cara melakukan pengisian refrigeran pada sistem refrigerasi dan tata udara. Yang pertama, persiapan, pastikan proses evakuasi telah selesai dan tekanan vakum tetap stabil. Siapkan tabung refrigeran, serta pastikan jenis refrigeran yang digunakan sesuai dengan spesifikasi unit. Hubungkan selang kuning manifold ke tabung refrigeran, kemudian hubungkan selang biru ke katup servis atau service valve pada sistem. Buka sedikit katup tabung refrigeran untuk mengeluarkan udara yang berada di dalam selang manifold. Setelah itu, kencangkan kembali sambungan. Buka katup tabung refrigeran dan katup manifold secara perlahan. Lakukan pengisian refrigeran sambil memantau timbangan hingga berat refrigeran sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Setelah jumlah refrigeran sesuai, tutup katup manifold dan katup tabung refrigeran. Lepaskan selang manifold dengan hati-hati. Kemudian pasang kembali tutup katup servis atau service valve. Yang terakhir, nyalain unit, kemudian lakuin pengecekan tekanan kerja.
Kesimpulannya, pengisian refrigeran harus dilakukan sesuai dengan jenis dan berat yang direkomendasikan oleh pabrikan. Dengan prosedur yang benar, sistem refrigerasi dan tata udara dapat bekerja secara optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang.